Pemirsa, 4 pimpinan partai politik bertemu pada minggu lalu. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Ketua PAN Zulkifli Hasan, Ketua Partai Golkar Bahlil Lahadalia, serta Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Empat pimpinan partai politik bertemu pada Minggu 28 Desember 2025. Mereka adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, serta Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid mengungkapkan pertemuan di kediaman Bahlil Lahadalia itu membahas berbagai hal strategis yang bertujuan untuk kepentingan dan kebaikan bangsa. Hasanuddin Wahid menjelaskan pertemuan berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban. Para pemimpin partai membahas pentingnya membangun politik yang berkeadaban, menjunjung tinggi kesatuan, serta memperkuat semangat gotong royong seluruh kekuatan politik nasional. Politikus Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Arief Rashid Hasan juga mengkonfirmasi adanya pertemuan 4 pimpinan partai politik tersebut. Arief menyebut pertemuan itu sebagai ajang silaturahmi sekaligus diskusi strategis antar pimpinan partai. Meski demikian, Arief tidak merinci agenda politik ke depan yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Tim Liputan, Berita 1. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan pertemuan yang berlangsung di rumah di rumah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan sejumlah pimpinan partai politik tersebut, kita akan langsung berbincang dengan sejumlah narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan virtual, di antaranya Ketua Pengembangan Koperasi dan UMKM Partai Golkar Mustafa M. Raja, kemudian Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Sosa. Selamat malam. Tova semua. Selamat. Baik, kita sepertinya kurang satu lagi nih dari PKB nih perwakilannya Mas Syaiful Huda. Tapi kita lanjutkan saja perbincangannya. Kalau dilihat dari pertemuan yang terjadi pada hari Minggu tadi dan juga tadi berita pengantar ya, ada video dan juga foto yang terlihat senyumnya sangat sumringah nih. Nah, saya mau ke Pak Mustafa. Jadi sebenarnya apa sih yang dibahas di pertemuan keempat ini sehingga foto jadi senyumnya pada lebar-lebar nih? Ya, saya kira kalau mereka tersenyum lebar-lebar tentu sudah ada sesuatu yang mereka memang bahas yang kira-kira tentu saja ini akan membawa angin segar perpolitikan Indonesia dalam rangka menghadapi tahun-tahun mendatang ini. Ya, agenda-agenda politik ini kan tentu sudah harus dibicarakan juga. Ya. Oleh karena itu, pertemuan keempat tokoh tersebut saya kira pasti ada sesuatu yang dibicarakan, tetapi ya tentu saja ini terkait tentang agenda-agenda politik. Baik. Saya kira itu ya. Apakah terbatas pada agenda politik aja atau juga turut membahas terkait dengan sinergitas? Karena kan ini semuanya partai yang ada di dalam koalisi pemerintah nih, Pak Mustafa. Ya, ini pertanyaan bagus nih. Kalau soal sinergitas ya pasti. Saya kira kalau 4 tokoh politik bertemu, tentu bukan hanya soal politik, juga ada sinergitas yang akan dibangun secara bersama-sama dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Oleh karena itu, untuk mencapai sebuah tujuan-tujuan nasional dan pembangunan yang lebih baik ke depan, tentu Baik, sepertinya kami mengalami kendala teknis mengenai sinergitas ini bisa tercapai kalau tidak ada itu, ya. Jadi substansi daripada sinergitas itu adalah tentu dalam rangka membantu dan memajukan serta agenda-agenda politik yang tentu akan dibahas bersama-sama ke depannya. Ini penting karena ini tahun-tahun 2006. Tentu sudah mulai pembicaraan-pembicaraan ya prolegnas ya prioritas dari undang-undang yang akan dibahas. Baik. Nah, karena sampai dengan sekarang kita masih menunggu juga nih perwakilan dari PKB untuk bergabung. Saya langsung saja mungkin ke Mas Agung. Mas Agung, tadi Pak Mustafa bilang
ada yang dibahas dan kemungkinan besar ini membawa angin segar bagi dunia politik tanah air, dan tidak ditampik juga mungkin juga membahas terkait sinergi dari partai-partai yang berada di koalisi pemerintah ini. Nah, pertanyaan saya yang pertama mungkin, Mas Agung, angin segar di dunia perpolitikan Indonesia. Nah, kalau kita bahas tentang angin segar dunia politik, banyak yang mengira ini akan membahas terkait dengan mungkin pemilu yang akan datang. Tapi 2029 nih, nah, apakah ini sudah pas waktunya atau masih terlalu pagi sebenarnya menurut Anda? Dan kira-kira apa sih sebenarnya yang dibahas oleh keempat pimpinan parpol ini? Ya, ya. Jadi kalau banyak yang tersenyum karena mungkin di bawah pohon beringin, Mbak Soza. Jadi banyak teduh oksigen. ya? Ya, gitu. Jadi seger, termasuk Pak Mustafa. Tapi yang jelas, walaupun pemilu ya 2029 masih lama, tapi untuk mengorkestrasi wacana ke hadapan publik maupun elit yang lain ini butuh waktu. Termasuk ketika pertemuan di rumah Pak Bahlil ya, yang hadirkan hanya 4 partai dalam koalisi Indonesia Maju Plus ya, Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN. Minus Demokrat, kemudian PKS, dan Nasdem. Ini menarik ya, biasanya akhir tahun Plus itu bersama Pak Presiden itu berkumpul semuanya secara utuh. Nah, kali ini hanya 4 partai. Jadi dugaan yang paling kuat kenapa hanya 4 partai ini, karena 4 partai ini yang paling getol menyuarakan pilkada melalui DPRD seperti itu. Jadi ini bukan hal yang baru wacananya, karena pernah diuji coba juga pada saat 2014 sehingga Pak SBY itu memberikan perpu ya untuk memastikan pilkada dilakukan secara langsung. Kemudian juga kemarin sempat putusan MK nomor 60 juga diuji juga ya, bahwa yang bisa mengusung calon itu bukan hanya koalisi ya atau gabungan partai politik, tapi juga partai politik itu sendiri. Jadi saya melihat memang trial and error dari para elit untuk menguji coba ya soal pilkada melalui DPRD ini akan terus berlangsung dan diorkestrasi, dan pemanasannya dimulai dari rumah Pak Bahlil. Apakah 4 partai ini solid atau layu sebelum berkembang ketika berhadapan dengan 4 partai lain ya, Nasdem, kemudian PKS, kemudian Demokrat, plus di seberang ada PDIP, plus nanti ada publik yang juga sudah bersiap semacam itu, Mbak Suzan, sebagai pengantar. Baik, tetapi kalau misalnya bacaan Anda akan mencoba trial and error soal pilkada melalui DPRD, mengapa hanya 4 partai dulu yang diajak untuk berdiskusi? Karena kan selain 4 ini masih ada partai-partai lain yang juga bergabung dalam koalisi pemerintah. Dan kita juga tahu ya, di kondisi di DPR sendiri ya, ini hanya satu mungkin yang bisa kita katakan belum menentukan sikap secara resmi, atau itu sebut saja lah partai berlambang banteng itu. Nah, kenapa tidak langsung semuanya? Kenapa baru berempat dulu? Kira-kira pertimbangannya apa ya, Mas? Ya, kalau Nasdem, kemudian Demokrat, dan PKS saya lihat jawabannya masih di tengah ya, Mbak Soza. Mereka akan masih mengkaji soal pilkada melalui DPRD. Kalau PDIP kan jelas menolak. Sehingga memang untuk mensolidkan suara yang sudah pasti mendukung, yakni Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN, maka pertemuan di rumah Pak Bahlil dilakukan. Walaupun memang bisa jadi wacana ini akan diendapkan, karena ini berkelindan dengan situasi yang memang sedang dihadapi oleh masyarakat kita di Sumatera yang sedang ya kena banjir bandang, di Kalimantan Selatan juga, di beberapa daerah di Pulau Jawa. Jadi saya rasa kontraproduktif seperti itu. Plus juga ada situasi-situasi ekonomi yang masih belum pulih, dan itu coba dijawab ya lewat ya tim ekonomi Pak Prabowo. Ya, apakah Pak Purbaya yang menggenjot bagaimana mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,4% seperti itu, sehingga bisa menetes sampai ke bawah dan dirasakan oleh semua, tidak hanya segelintir. Jadi wacana pilkada lewat DPRD ini menurut saya memang masih belum terlalu urgent untuk digelindingkan di publik secara masif, sehingga perlu diatur ritmenya ketika pertemuan di rumah Pak Bahlil dilakukan. Karena bila dipaksakan ini justru membuat ya situasi kebatinan politik baik di level publik maupun elit akan terganggu, dan stabilitas nasional akan menjadi efek terkuatnya seperti itu. Baik, nah kalau begitu Pak Mustafa, mengenai apa yang disampaikan oleh bacaan atau analisa yang disampaikan oleh Mas Agung tadi, apakah memang dalam pembahasan kemarin, sepanjang pengetahuan Anda, apalagi tadi Anda mengatakan untuk tahun 2026 ini salah satu hal yang dihitung dan juga mungkin akan terus diupayakan adalah soal prolegnas. Nah, mengenai pilkada melalui DPRD ini menjadi salah satu agenda utama dari Golkar kah? Ya, saya kira ini penting ya. Saya tadi merespon dari Pak siapa? Agung, Pak. Memang Pak Agung, sesuatu hal yang besar akan dibicarakan untuk kepentingan bangsa, memang nggak boleh mendadak ya. Jadi nggak boleh
nanti mendekat baru kita bahas. Oleh karena itu, saya kira keempat tokoh politik ini, tokoh atau pimpinan partai ini memang sejak awal sudah harus menginisiasi. Ini kan baru inisiasi. Nanti kan secara resminya tentu di DPR. Namun demikian, kalau ada pro kontra, saya kira di era demokrasi seperti ini, saya kira pro dan kontra itu juga biasa. Oleh karena itu, kalau ada masih yang katakan ini terlalu pagi atau mungkin ini terlalu dini, saya kira ini bagian daripada suplemen untuk barangkali pimpinan-pimpinan partai ini udah memulainya, memang nggak harus banyak dulu, nggak semuanya dulu. Mungkin yang punya kesamaan visi dulu. Kesamaan visi, misinya, dan tujuannya. Nah, ini nanti baru digulirkan. Oleh karena itu, nanti mereka akan menjawab. Nah, partai-partai lain juga mungkin ya, kenapa belum diajak bertemu? Ya tentu mereka masih mempertimbangkan bahwa pada akhirnya mereka juga membahas secara intens ya. Oleh karena itu, kita berharap apa jadi pertemuan keempat tokoh politik ini akan memulai era baru ya, dengan mengatakan bahwa untuk pemilihan kepala daerah lewat DPRD, meskipun ini sudah dilakukan di 2014, namun dengan pertimbangan kondisi bangsa saat ini, ternyata ya kita sudah diuji coba dengan pemilihan melalui pemilihan langsung, ternyata sepertinya para pimpinan partai politik ini menganggap bahwa akan lebih baik kalau dilakukan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Dengan banyak pertimbangan-pertimbangan, ya tentu saja kemahalan atau biaya politik yang begitu besar, ya, lalu gonjang-ganjing sosial yang luar biasa, dan kemudian peristiwa politiknya yang memang hingar-bingar, yang kemudian ya apalagi secara ekonomi ya banyak daerah-daerah yang akhirnya secara hukum ini akibat daripada itu semua, ya. Kalau kita menghitung jumlah kepala daerah yang tersangkut masalah hukum ini kan luar biasa ya, nggak pernah sepi dari 15 tahun 20 tahun selama ini, seluruh pemilihan kepala daerah ini pasti diwarnai itu. Kenapa? Oleh karena ya sistem pemilihannya seperti itu. Kita menganggap pada waktu itu bahwa pemilihan langsung dari kepala daerah melalui daerah ini, kita menganggap itu yang terbaik, ya. Nah, yang terbaik dalam perspektif apa? Nah, ternyata setelah kita mengalami ini malah pimpinan partai ini mencoba untuk berikhtiar, ya, melakukan ya upaya-upaya bagaimana mengurangi gejolak-gejolak politik yang tidak kontraproduktif dan bahkan jauh daripada kepentingan rakyat, ya. Ternyata kan rakyat juga yang menanggung seluruh akibat daripada kontestasi politik lama ini yang sudah kita laksanakan. Saya kira itu begitu. Baik, ikhtiar untuk mengurangi gejolak-gejolak politik yang ada karena masyarakat juga yang menjadi pihak yang dirugikan. Nah, kalau begitu Mas Agung, apakah bisa kita artikan bahwa ikhtiar yang dilakukan ini merupakan bentuk nyata dari apa yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar pada puncak HUT Golkar ke-61 kemarin, bahwa ia akan memperkuat koalisi, bahkan juga disebut akan cenderung ke arah membentuk suatu koalisi permanen dengan pihak-pihak yang dia rasa yang memiliki satu visi. Apakah bisa diartikan seperti itu menurut Anda atau ada pandangan lain? Iya, sebenarnya untuk soal pilkada lewat DPRD ini ada problem soal money politics. Itu kan dihilir Pak Mustafa ya. Nah, tapi jangan sampai mengamputasi atau mengeliminasi hak asasi rakyat untuk memilih di hulunya. Jadi kalau ada problem di hilir soal money politics, soal pembiayaan yang mahal, ya high cost politik semacam itu, yang diselesaikan di hilirnya. Ya, jadi misalkan mahal, oke, kita pakai e-voting misalkan. Atau TPS digabungkan buat lebih sederhana. Kemudian pengawasan diperkuat, diperjelas. Contoh misalkan penegakan hukum diperkuat dalam artian ya Bawaslu-nya diperkuat kewenangannya. Ini peradilan khusus pemilu, peradilan pemilu itu ada gitu. Jadi pengawasan yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, itu muaranya semua ada di partai. Jadi kalau saya melihat kalau masyarakat yang disalahkan karena punya hak untuk memilih langsung, ya kemudian kita in conclusion kembali ke masa lalu semacam itu, karena kita juga punya trial pilkada lewat DPRD, ini jadi kontraproduktif semacam itu. Jadi saya berharap pembahasan
oleh ketum-ketum partai itu justru reformasi pendanaan kampanye misalkan, Baik. reformasi pendanaan partai misalkan seperti itu. Jadi supaya apa, tidak biaya politik tinggi, ya kemudian reformasi bagaimana pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Jadi di situnya yang perlu diotak-atik, bukan malah hulunya hak asasi rakyatnya seperti itu. Nah, terkait Baik. dengan soal koalisi permanen, ya itu juga masih tanda tanya besar buat saya, karena dalam sistem presidensial multipartai ekstrim seperti di Indonesia, koalisi itu ada banyak fasenya, Mbak Soza. Ambil Baik. contoh saja ketika 2024 koalisi pra-pilpres, koalisi sebelum didaftarkan ke KPU, itu kan menarik ketika melihat fenomena di mana PKB itu secara awal berkoalisi dengan Gerindra, ya, dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kemudian tiba-tiba split karena masuk Mas Gibran di sana, sehingga Ya. Caimin itu tidak jadi diajak sebagai wakil presidennya Baik. Pak Prabowo. Kemudian Pak Caimin pindah ke koalisi perubahan bersama Ya. Anies Baswedan. Jadi ketika pra-pilpres terjadi split semacam itu. Nah, ketika didaftarkan ke KPU akhirnya apa? Yang terbentuk koalisi, ya, Indonesia Maju dengan mengusung Prabowo Gibran, ya, AHY juga split ke Prabowo Baik. Gibran karena tidak diajak Mas Anies ke koalisi perubahan semacam itu. Koalisi perubahan mengusung Anies Caimin, kemudian koalisi, ya, perbaikan Baik. Ganjar Mahfud semacam itu. Nah, tapi ketika pasca Pilpres ini berubah lagi. Jadi Baik. koalisinya ada 3 fase di sini, koalisi pra-pilpres, ke koalisi pilpres, koalisi pasca pilpres. Karena apa? Karena barisan Caimin itu berpindah semuanya bergabung dengan koalisi Indonesia Maju Baik. Plus. Seperti Baik. itu. Jadi koalisi kita itu sangat dinamis. Jadi kalau misalkan ditanya koalisi permanen di fase yang mana? Ya. Pun sekarang, ya, ketika ada isu pilkada lewat DPRD, koalisi Indonesia Maju Plus juga tidak solid. Baik. Jadi Memang koalisi persoalan permanen ini justru, ya. Memang persoalan koalisi dalam dunia politik ini tidak bisa dipastikan karena kan memang politik ini bukan matematis ya, Mas Agung dan juga Pak Mustafa. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam jangka waktu yang lebih dekat atau yang ada di depan mata kita lah setidaknya selain membahas terkait dengan pilkada yang akan didorong untuk melalui DPRD, apakah ada hal lain yang mungkin tengah coba untuk didorong atau dipastikan atau dikuatkan dalam beberapa agenda pemerintahan ataupun dalam agenda beberapa legislatif selain tadi soal DPRD mungkin Mas Agung. Analisa Anda mungkin singkat saja? Ya, saya kira soal bencana ya Mbak Surza ya. Jadi setelah pertemuan kemarin Pak Dasko membuat semacam satgas tanggap bencana ya, yang memang itu diinisiasi oleh DPR dan saya mengapresiasi itu ya, karena selama ini DPR selalu berada di belakang pemerintah atau eksekutif, sehingga ketika sekarang DPR tampil ini sedikit banyak bisa merubah wajah DPR yang selama ini tonnya negatif, harapannya bisa menjadi positif gitu. Dan saya berharap dapil-dapil yang terkena daerah bencana itu anggota DPR-nya standby di dapil, Baik. sehingga masyarakat bisa langsung melaporkan aspirasi mereka, masalah mereka, termasuk anggota DPRD kota, kabupaten, provinsi yang Baik. memang menjadi representasi dari koalisi Indonesia Maju Plus seperti itu. Baik, kalau begitu terakhir Pak Mustafa, setelah pertemuan yang dilakukan oleh keempat pimpinan parpol di kediaman Bahlil Lahadalia, apakah mungkin dalam bulan Januari di tahun yang baru, di suasana yang lebih baik ya tentunya akan ada pertemuan lanjutan mungkin baik itu antara 4 partai politik tadi atau mungkin mengundang lagi yang lain. Kira-kira seperti apa bocorannya? Silakan Pak Mustafa. Pak Mustafa, mohon maaf, sepertinya audionya belum terbuka. Maaf, saya kira kalau sudah ada pertemuan awal seperti itu, saya yakin akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk memantangkan seluruh konsep dan agenda-agenda politik yang akan dibicarakan. Nah, saya tadi coba menyampaikan apa yang Pak Agung sampaikan ya, Mas Agung sampaikan. Saya kira memang saya setuju tadi dikatakan oleh ini ya, bahwa politik itu bukan matematis, ya. Kan ujungnya adalah kita ingin menuju negara kesejahteraan, bahwa bagaimana model politiknya, model pemilihannya, saya kira kita akan nanti akan diuji oleh waktu. Biarkanlah dulu partai-partai politik ini berikhtiar untuk melakukan hal-hal seperti itu, karena ini juga bagian daripada pasti tujuannya juga untuk kepada rakyat, kesejahteraan rakyat. Tadi kalau dikatakan bahwa ini soal hilirnya atau hulunya,
waktu pemilihan melalui rakyat langsung, saya kira juga dibicarakan juga semua persoalan-persoalan yang timbul itu. Tapi kan tetap berulang, Mas Agung. Jadi tetap berulang tuh peristiwa-peristiwa itu. Bahkan seluruh pakar, seluruh pengamat politik, seluruh politisi dan seterusnya membicarakan, tetap berulang. Oleh karena itu mungkin dengan melalui pemilihan lewat DPRD yang akan datang ini, ada Baik. Baik. Baik, mohon maaf pemirsa. Sepertinya kami mengalami kendala komunikasi terkait dengan sinyal dengan narasumber Bapak Mustafa dari Golkar, dan kami juga tadi sudah berdialog dengan Agung Baskoro selaku Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Terima kasih Bapak-Bapak untuk diskusi yang sangat menarik dalam Berita Satu Utama kali ini. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.